Pengaruh Prancis. Oh, ternyata banyak bahasanya. Aduh, Mas Tip, belum tidur. Pak Guru, mampir Pak. Aduh, Malam-malam. pikir lagi ngapain ini? Biasa lagi baca buku. Sehat Pak. Silakan duduk. Aduh, makasih. Waduh. Ini. Habis dari mana Pak? Saya itu nyari si Asep. Asep. Si Asep itu anaknya. Anak SMA. Iya, Oh. itu anaknya si Mang Ocim. Mang Ocim. Iya. Asep Ribo. Bukan, yang satu lagi. Si Asep. Yang suka pakai ikat kepala itu tuh. Oh iya, anak SMA itu ya? Iya. Oh iya. Aduh. Kenapa emang? Tadi itu belum pulang ke rumah. Ya, bapaknya telepon ke saya. Oh iya. Ya, saya tadi di sekolah tuh kan sampai sore ya. Oh. Nyari-nyari dulu. Wah, tahu-taunya nongkrong di sebelah tuh yang dekat pom bensin. Akan ada warung rokok di situ. Iya, aduh saya. Pada ngerokok di situ. Justru itu. Saya malah itu nyuruh dia balik ke rumah. Saya pikir udah pulang ke rumah. Oh. Ya, tadi saya nanyain ke bapaknya, lah kok belum pulang juga. Saya nyari lagi. Main lagi kayaknya ya. Aduh, orang ngajar tuh anak. Oh. Ya udah, tunggu. Susah loh. Tunggu sebentar, Pak. Aduh, Minum mau dulu kemana ya. dulu, Mas? Ini minum dulu, kasihan Pak gurunya. Waduh, makasih. Aduh, alhamdulillah ketemu orang baik ini. Muter-muter tuh. Waduh, apaan ini? Nih, kebetulan ada. Waduh, tadi Mas Tip lagi baca-baca kayaknya ya. Iya, Pak Guru nih. Waduh. Sekalian ada kue juga nih. Tuh. Terima kasih. Masya Allah. Tadi habis dari yang hajatan. Oh, ada yang hajatan. Aduh, istri sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, anak ya. Aduh, tadi saya lewat situ tuh. Oh, itu kayak Mas Tip ya. Belum tidur gitu ya. Jam segini saya biasa iseng-iseng dulu sambil gitu. menikmati suasana malam. Oh, pantesan tadi saya lihat itu. Kayak lagi nyantai gitu ya. Tadi saya lihat ada buku loh, juga baca buku ya. Iya, ini ada buku Remisi Lado. Pak Guru juga kan suka Remisi Lado katanya. Oh ya, dulu saya sempat bertemu beliau tuh sebelum beliau wafat. Oh iya, udah wafat beliau. Ini bukunya bukan terbaru sih, tapi ini. Iya, itu ya. Saya baru baca ini. Aduh, saya senang kalau lihat orang senang baca tuh. Ya, masalahnya ngomong-ngomong soal baca tuh, itu si Asep gak masuk-masuk gara-gara saya tugasi untuk baca buku. Oh. Tapi susah ya anak-anak sekarang tuh disuruh baca buku ya. Aduh. Ya. Main HP terus ya, main game kayak gitu ya. Senangnya tuh ya anak-anak itu kalau disuruh baca susah banget. Ya, mungkin metodenya harus dirubah Pak Guru. Nah, justru itu saya juga kan kalau ngajar itu ya. Ya paling saya suka wajiban anak itu baca buku. Habis baca buku, wah mereka buat semacam laporan, resensi atau laporannya tuh. Namanya biar mereka itu ya wawasannya, literasinya bagus. Iya. Soalnya lihat anak-anak zaman sekarang itu, aduh, kayak yang enggak malas ya baca gitu ya. Aduh. Mungkin cara kitanya harus agak dirubah Pak Guru. Oh jadi Pak Guru, itu bawa apa itu? Tadi itu kan saya kebetulan habis jalan-jalan ya. Wah, saya tertarik tuh beli tas kucing. Oh, dikira tas buat tugas Pak Guru. Ya, kan nanti multifungsi lah. Tadinya saya mau beli kucingnya, tapi aduh, kucingnya mahal. Oh, ini tasnya dulu belinya. Ya, beli tasnya dulu lah. Ya siapa tahu ini kan multifungsi juga tuh, bisa buat buku. Iya. Unik itu. Saya di kantor kan bisa sambil bawa kucing, bawa buku juga. Oh iya, jadi kucingnya baca buku. Nanti kucingnya pintar ya. Bisa aja Mas Tip. Aduh. Ini kayak ini, mau beli mobil beli bannya dulu gitu. Iya ya. Diminum dulu Pak. Terima kasih. Ini aduh. Kebetulan lagi masak air, nanti kita mau ngopi juga.
Oh, ada kopi. Aduh, bikin bahagia saja ini. Ini ada kue tadi habis dari tempat hajatan. Aduh, terima kasih Mas Steve ini. Aduh. Ada ponakan, ada ponakan ini apa sunatan. Sunatan. Terus naik kuda ronggeng biasa. Oh, di Kuningan tuh ada kuda ronggeng. Ada kuda ronggeng ya. Kalau di daerah saya sebelah sana itu ada apa itu buruk tuh. Oh, buruk. Oh, daerah Jawa ya. Banget ya buruk. Cirebon ya. Mana? Walet. Ya, Walet Jana tuh. Banyak teman-teman saya kan banyak yang ajar di sana juga tuh ya. Oh. Itu kalau ada anak sunat hajatan tuh ya, paling senang naik buruk tuh. Iya, itu bagian dari tradisi kita ya. Oh ya, budaya juga budaya itu. kita, Pak Guru. Iya. Oh, jadi kalau di daerah Bapak itu buruk kalau ada yang hajatan. Tuh, ada yang buruk. Oh, pakai sound gede gitu kali. Wah, biasanya penyanyinya itu sambil jalan. Oh. Itu luar biasa kalau penyanyi buruk itu. Apanya yang luar biasa apa? Ya nyanyi bisa sambil jalan loh. Ya kalau yang artis-artis biasa kan kalau manggung ya di panggung biasa. Nah ini kalau sambil nyanyi sambil jalan kan itu waduh luar biasa sekali. Butuh skill ya. Butuh skill, aduh. Nah kalau di Kuningan itu tadi kuda ronggeng. Jadi kudanya itu memang khusus terlatih lah. Jadi si yang disunatnya itu naik kuda. Ya biasa dan keliling ke beberapa saya tempat. juga pernah lihat itu. Kayak apa ya, ada juga yang kayak singa-singaan tuh ya. Oh, singa Depok. Oh, iya, ini luar biasa kata saya tuh, ini budaya kearifan lokalnya tuh harus dibuat. Dan itu bukan hanya di daerah kita aja, pasti daerah yang juga punya kekhasan itu tuh. Iya, cuman saya ini salut dengan Kuningan itu ya. Kalau berbicara Kuningan itu, waduh, moderasi beragamanya luar biasa sekali loh, Mas Tip. Betul. Apalagi tadi saya tuh kan pulang lewat Cibubur ya. Oh iya. Saya kaget itu kok di pinggir-pinggir jalan banyak obor-obor gitu ya. Betul. Nah, saya nanyain, ini kayaknya kayak mau ada acara lagi gitu ya. Tas tanya, oh iya ini ya mau seren tahun katanya ya. Seren tahun. Wah, luar biasa sekali katanya. Nah, Kuningan tuh punya seren tahun. Dan yang menghadirinya itu bukan orang Kuningan saja. Oh, dari luar juga banyak ya? Oh, tadi tuh ada yang lihat dari Banten ada. Kemudian dari Bandung. Bahkan dari luar provinsi juga ada. Iya. Artinya seren tahun ya milik Indonesia pada akhirnya. Iya, makanya saya itu ya salutnya itu di sini itu kan keragaman agama. Iya, ada yang agamanya Islam gitu ya, non-Islam. Nah, terus ada lagi itu Sunda Wiwitan gitu ya. Tapi mereka hidupnya berdampingan. Ya harusnya begitu, Iya, saya seneng banget kalau pas lewat situ main gitu ya. Wah, saya ini seneng banget gitu ya. Seharusnya tidak ada istilah minoritas mayoritas lah. Iya ya. Yang penting sila ketiga. Ya, seperti itu. Persatuan dan kesatuan. Saya setuju sekali sama Mas Dip tuh yang seperti itu ya. Kan damai itu indah ya. Iya. Nah, kalau misalnya berpikir persatuan gitu ya, ya insya Allah lah negeri ini akan jauh lebih maju lagi. Betul. Iya, apalagi sekarang kan dengar-dengar di berita nih. Iya. Negara apa itu? Israel Iran ya. Perang lagi sekarang. Yang kemarin katanya Iran nyerang Israel gitu ya. Sebelumnya Israel yang menyerang Iran. Ya mudah-mudahan tidak meluas lah. Aduh, bahaya kalau meluas kan. Siapa tahu ke Indonesia juga nantinya. Saya mah kalau ngajar nggak suka terlalu ngajak anak ke masalah politik lah. Yang penting anak mau tadi ya, mau baca, terus mau apa namanya ya memiliki akhlak yang baik lah, betul, untuk masa depannya tuh ya. Tapi harus dikasih tahu juga, bukan berarti harus lepas dari politik ya, sepertinya Pak ya, Guru. Maksudnya informasi cuma tetap disampaikan, mengenalkan saja gitu ya. Aduh. Ya, informasi-informasi yang tersiar di dunia itu ya mereka harus tahu bahwa betul. Tidak hanya di Indonesia saja. Ya, itu ya maaf ini berisik, ini kebetulan kucingnya mau kawin. Waduh, ini kebetulan sekali ya, pasti gayanya kalau soal kucing paham betul ya. Iya. Makanya tadi saya itu sebetulnya pas lewat itu, kayak Mas Steve gitu ya. Ingat ini ya. Mungkin saya mau tanya-tanya soal kucing gitu ya. Nyari kucingnya gak usah ke jauh ke sini aja. Sebentar kita bikin kopi dulu, bikin kopi dulu. Bikin bahagia aja nih, bikin senang aja ini. Alhamdulillah ini. Bisa ngopi di rumahnya Mas Tip ini. Waduh, ini
Pak Guru kopi hitam ya? Luar biasa sekali ini ya. Kopi hitam ya? Wah, apa aja Mas Lim. Nah, ini kopi hitam nih. Iya, ini saya lihat menarik sekali nih rumahnya Pak Atip ini kok banyak yang kayak begini-begini ya. Iya, saya suka hijau-hijau lah tanaman. Nah, ini waduh diri bagus sekali nih ya, dianyam natural gitu ya. Iya, ini sarang burung manyar, Pak. Waduh. Sarang burung manyar. Iya, saya baru lihat secara langsung. Ternyata rapi juga unik ya. Iya, jadi ini asli dibuat oleh burung ya. Iya. Tapi kok bisa rapi? Burung manyar itu ini Pak Guru. Biasa ya. Iya, burung manyar ini salah satu burung yang unik lah. Yang membuat sarangnya itu rapi gitu. Itu kayak habis dianyam-anyam begitu ya. Kalau kita manusia bikin itu wah ribet itu. Oh, iya, makanya ini sangat luar biasa sekali ya. Saya dapat dari teman juga ini. Termasuk dari Pak Kiki dulu dikasih satu ini. Oh. Terus ada teman-temannya juga ngasih dan ya mengapresiasi lah ini salah satu karya. Ini kan sebetulnya kalau dalam pembelajaran gitu ya. Ini tuh masuk seni kriya kalau yang seperti ini loh Mas. Ya, tapi kan burung gak ke sekolah. Iya, maksudnya ini yang lainnya tuh yang kayak bambu-bambu. Dikira saya gitu. anyaman ini. Oh, iya, ini kan bagian dari seni kriya itu. Kalau misalnya anak itu ya sudah seharusnya nih diperkenalkan dengan hal-hal seperti ini. Iya, ini salah satu kekayaan budaya juga tentang peradaban bagaimana menangkap ikan tuh. Iya, ini sangat menarik sekali. Lah itu apa lagi itu Mas Tip? Nah, ini Pak Guru tahu daun pandan? Oh iya tahu kalau daun pandan. Nah, daun pandan itu dikeringkan, kemudian direndam pakai air garam. Setelah dikeringkan lagi, nih dianyam menjadi tas ini bagus tuh. Oh, ini dapat dari mana Mas Lim? Ada kawan itu ya seneng bikin-bikin dari rapi tumbuh-tumbuhan. Ya. Iya. Ini harusnya masyarakat itu mulai memberdayakan sumber daya alam untuk hal seperti ini. Ini lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik kan. Nah, kalau masyarakat diajarkan hal seperti ini, sebetulnya ini bisa membantu perekonomian mereka. Betul. Selain membantu perekonomian, juga kan ini kalau misalnya sudah tidak dipakai lagi, misalnya karena usia, karena kehujanan dan sebagainya, dibuang gitu aja nggak ada masalah. Karena ini bisa diurai. Iya. Jadi pupuk lagi ini. Plastik lah, nggak seperti plastik ya. Kalau plastik lama Pak Guru. Iya. Jadi saya senengnya kayak gini-gini. Ini produk tangan manusia lah. Ya. Ini sebetulnya yang seperti ini ya patut diapresiasi lah. Betul. Ya kalau saya sih berharap ya pemerintah lebih peduli dengan masyarakat kecil yang ya membuat kerajinan-kerajinan seperti ini. Iya, sambil diminum Pak. Pak Guru. Ini kopi luar biasa nih. Waduh, hangat, ini kopi hitam mantap sekali ya pasti ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi selain pemerintah yang peduli Pak Guru, ya seharusnya masyarakat kita, ya khususnya UMKM atau masyarakat kecil yang memang punya karya seperti ini harus pintar-pintar mencari informasi juga. Jadi jangan menunggu pemerintah. Kadang pemerintah ya bukan mengurusin itu aja. Tapi kalau kitanya mau mencari informasi, kan sekarang informasi begitu dekat ya, bisa lihat di handphone, di internet, di mana-mana tentang bagaimana ada dana hibah segala macam bisa seperti jadi seperti itulah. Ya, ini harus kita apresiasi, apalagi pengusaha-pengusaha kecil ya. Itu dimakan Pak Guru. Nah, ini apa sih yang seperti ini ya? Mirip bacang ya. Tapi papais monyong apa itu di situ. Ini kalau di Kuningan itu namanya papais monyong. Ini adalah lapisnya. Oh, ini kalau tidak salah kuecang. Kuecang ya. Iya, aduh ini. Kuecang ini berasal dari Cina. Ini temannya kueceng. Masih bisa aja bercanda. Ya, ada. Ingat gak kueceng siapa? Pendekar itu, temannya Yoko itu. Ya, itu yang paman kue. Pendekar Raja Wali Sakti. Itu ya, kalau tidak salah saya masih ingat dulu itu pernah nonton yang acara-acara film kungfu seperti itu. Senang banget saya dulu ya. Nah, kalau ini apa? Papais monyong kan? Tapi itunya nggak monyong. Harus monyong berarti ya. Ini tentunya bagian dari kearifan lokal juga. Kearifan lokal juga. Ya. Jadi kebetulan malam ini
kita tuh membicarakan kearifan lokal semua nih, makanan, ya. kearifan lokal, ini karya kearifan lokal. Masalahnya kan tidak semua daerah memiliki makanan khas seperti ini gitu kan ya. Nah, jadi patut kita melestarikannya. Iya. Saya senang itu kalau lihat anak-anak itu ya mau menggali budaya. Wah, saya senang banget tuh. Iya. Dulu makanan-makanan gini tuh selain ya setiap hari juga ada, tapi ini populernya kalau lagi acara-acara keluarga atau acara-acara tahunan lah. Iya. Seperti Jadi enggak Lebaran setiap hari ada gitu ya. Setiap hari ada, cuman nggak banyak. Iya, ya paling hanya di momen-momen tertentu gitu ya. Kayak hajatan kayak gini nih. Banyak. Ya, ini saya cobain ya. Apa tadi kue cang? Kue cang. Kue cang. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Ini kue cang. Kue cang, adanya Khas kue cang. Kuningan juga ini. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu ya. Mantap. Ini sama kopi kan mantap banget ya. Harusnya pakai sambal enak juga tuh. Oh, ini dicolek jambel gitu ya. Kalau ini isinya ada gula merah sama kacang hijau. Ya. Anu, Mas Tip. Itu yang di Cigugur itu yang sering tahun ya. Tahun. Wah, kalau Mas Tip mau ke sana ajak saya lah. Siap. Biar saya makin mengenal daerah Kuningan ini. Lawang saya di sini baru kurang lebih 1 tahunan lah. Hari tahun itu tadi informasinya itu dari tanggal 14. Oh, 14 Kemarin. Aduh, saya tertinggal ya. Sampai tanggal 19 masih ada lah. Masih ada. Pembukaannya rame. Ada tari gembyung. Tari gembyung kalau nggak salah. Terus perempuan pakai apa? Tempat air tuh. oh, yang kayak buyung gitu. Tari buyung. Ya, saya dulu pernah lihatnya itu ya di surat kabar Di internet media ya. sosial. Pernah lihat, makanya saya tuh penasaran ya. Wah, kan di Kuningan tuh wah kaya juga dengan budayanya ya. Benar ya. Kuningan itu kota kecil, tapi kaya dengan budaya, dengan kearifan lokalnya. Luar biasa Tempat ya. wisatanya ada, sanggar-sanggar seninya ada. Kemudian orang-orang yang aktif di dalam kesenian baik tradisional maupun modern pun Banyak juga. banyak. Oh, luar biasa ya. Di kita ada teman saya, namanya Kang Abul tuh. Ya. Kang Abul di seni rupa memang. Oh, seni rupa. Sering sekali mengadakan acara khususnya di bidang seni rupa ya. Dan ternyata peminatnya makin kesini, makin lama. Tidak hanya wilayah Kuningan, wilayah 3. Kemudian antar negara juga sudah mulai masuk. Kalau tidak salah ya, saya tuh pernah dengar Mas Abul itu yang pernah bikin aja yang apa tutgam gitu bukan ya? Betul, Tudgam. Oh, iya. Kalau nggak salah saya pernah ke acaranya tuh yang waktu di gedung kesenian. Nah, terakhir itu yang di apa tuh yang gedung baru tuh? Gerahawangi ya. Betul. Oh iya. Nanti ada acara lagi di sana. Oh, ada lagi. Banyak ya, agendanya banyak. Ya, saya kayaknya harus banyak bergaul di sini ya. Iya. Karena Soalnya- gini Pak Guru. Ini di sini kurang begitu banyak Nah iya. teman baru Makanya sih. kan di sekolah itu kan ada seni budaya, kemudian ada seni-seni yang lain lah. Termasuk mata pelajaran yang lain. Semestinya harus lebih ada semacam pendekatan dengan kesenian-kesenian yang ada di kita. Iya, betul. Pembelajarannya juga bisa dilakukan di gedung-gedung kesenian, di gedung Gerahawangi. Itu bisa melibatkan siswa, biar bapak ibu gurunya juga ya sambil hiburan lah. Kayaknya tahun kemarin itu saya dengar ada pementasan teater. Cuma ya waktu itu ada anak-anak saya nonton, cuma saya itu kan masih baru datang gitu ya. Jadi kurang informasinya.
tahu-tahu katanya wah habis nonton teater katanya. Pak Guru ngajar apa? Ya Di yang sekolah? ngajar bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Ya Indonesia. makanya kata situ, wah kamu nonton teater di mana? Guru bahasa Indonesia itu kan ada mata pelajaran sastranya tuh kalau saya tahu. Iya, betul. Ada puisi, Ya. ada prosa fiksi yang membaca cerpen novel kayak gitu kan. Iya. Dan ada pementasan drama kan. Iya. Nah, Pak Guru bisa tuh selain ya oke lah teorinya mungkin di sekolah. Iya. Giring lah anak-anak nonton. Nah, ini nih salah satu bentuk apresiasi terhadap sastra gitu. Kang Abul selalu memfasilitasi itu. Iya. Jadi Ya, kemarin bisa tuh lah. saya ada anak tetangga saya, anak kecil, katanya habis lihat pameran apa kamu? Pameran itu Cino, seni rupa, gambar. Oh, di mana? Itu Cino yang dekat Tamkot, Iya, itu yang makanya, gedung baru. Iya, makanya saya penasaran sana gitu ya, nyari-nyari. Terus ada teman saya sama dia suka seni rupa. Oh iya Pak, guru Cina saya bareng sama saya. Ya saya diajak sana sekali lah. Oh ternyata luar biasa ya. Sekarang tuh Kang Abul itu bukan hanya memfasilitasi seniman-seniman tradisi, ya yang sepuh-sepuh lah ya, pelukis-pelukis yang udah lama gitu. Sekarang itu menggabungkan, mengkolaborasi atau mendekatkan yang tradisional dengan yang modern. Kemarin lukisannya juga kalau lihat secara umum gitu ya. Kalau kita mengenal yang lama, ini lukisan apa gitu, tapi ternyata menggunakan digital. Iya, kemarin saya sempat lihat itu. Oh ini kayak ada apa namanya warung kayak apa sih yang Indomie gitu tuh. Ya, oh ini juga dijadikan bahan pameran kata saya itu ya. Wah ini luar biasa sekali. Dan Kuningan memiliki itu banyak. Kan kita kalau nongkrong di warung-warung Tegal atau di pecel-pecel lele itu, betul. Itu art banget sebetulnya. Baik secara seni, sosial, budaya di dalamnya ada. Bahkan konon kabarnya, ini saya pernah ngobrol dengan Kang Abul ya, bahwa bubur kacang hijau itu awal dari Kuningan. Oh, Kuningan juga? Iya, arsipnya itu, arsip kunonya, arsip yang mendasari itu muncul, itu ada di Kang Abul. Nanti kita kalau ada waktu kita undang lah Kang Abul, kita ngobrol. Wah boleh. Ya. Mas Tip kenalan sama siapa tadi? Mas Abul. Oh iya, Kang Mas Abul. Ya. Oh, boleh lah, nanti saya kenalan lah biar boleh. Saya nanti di Kuningan ini kalau banyak teman-teman yang tadi seniman gitu, saya senang banget itu. Kalau misalnya nggak bisa datang ke sini, kita yang ke sana. Kita bikin acara aja di sana, ngobrol bertiga dengan Kang Abul sambil di-shoot seperti ini. Bisa. Mas Abul namanya Abul, ya. Oh ya, mudah. Namanya Agung. Cuman dikenalnya dengan Abul. Cuma waktu saya ke sana itu kan enggak ketemu sama orangnya gitu ya. Cuma di situ ada itunya aja. Oh, pernah ke gedung, pernah? Iya, waktu itu kan yang tadi saya ceritakan tuh, ada pameran gitu ya. Nah, saya di sana cuma waktu itu saya nggak tahu Mas Abul yang mana gitu ya. Yang ke situ itu saya cuma bertemunya dengan yang jaga di situ. Nah, kalau nggak salah saya ketemunya di situ Mas Obed ya, kalau nggak salah. Ya, dia ngajar di sekolah SD. Iya, Mas Obed. Kang Rian Mas Obed. Iya, Kang Rian Obed. Ya, saya nggak tahu nih manggil sama teman-temannya Obed. Salah satu satu circle lah dengan Kang Abul. Beliau juga memang senang di dunia seni rupa dan juga ngajar di SD 5 Masa. Cuma saya waktu itu kaget. Dikira bukan guru loh, soalnya rambutnya gondrong gitu gitu. Pas ngobrol-ngobrol. Wah, sempian guru juga di situ. Tapi saya mau nanya nih ke Pak Guru. Iya, gimana? Nah, ketika melihat Kang Obed rambutnya gondrong dan sebagai guru, menurut Pak Guru nih, emang guru tidak boleh gondrong atau gimana, Pak Guru? Ya, kalau menurut saya sih itu apa ada aturannya harus dipotong rambutnya? Ya, gitu. Sebetulnya kembali kepada apa ya? Ruang lingkup dari sekolah itu sendiri gitu ya. Nah, saya juga dulu kan sempat ya agak-agak gondrong lah waktu masih agak muda. Ya cuma saya pikir karena ini lingkungannya masih lingkungan ya sekolahnya pendidikan SMA itu ya, apalagi sekolahnya negeri gitu ya. Ya saya sedikit-sedikit
menyesuaikan juga. Sebetulnya saya juga pengen gondrong waktu itu tuh ya, sedang senang-senangnya waktu itu tuh. Kalau tidak salah, nggak ada aturan misalnya guru tidak boleh gondrong. Emang sebetulnya nggak ada. Toh yang penting kan rapi dan ya tidak menampakkan sesuatu yang tampilannya semrawut lah. Semrawut, iya. Iya, sebetulnya kan begitu. Iya. Kenapa ada kata semrawut? Kenapa ada kata baragajul gitu ya? Baragajul itu apa ya? Baragajul itu ya orang yang nggak puguh lah, yang luntang-lantung kemudian semacam kegiatannya selingian gitulah. Tapi kan bahasa itu tuh karena memang muncul dari bahasa kita aja. Begitu. Nggak ada tuh yang misalnya petugas ini tidak boleh gondrong atau tidak boleh tatoan misalnya. Sementara kan tato itu bagian dari seni. Gondrong juga ya itu hak asasinya. Yang penting itu kan sebetulnya ya lebih ke perilaku, ke akhlak sebetulnya ya. Nah ini balik lagi nih. Loh. Yang gondrong, yang tatoan di jalanan lagi ya. Mereka itu lebih care loh, lebih peduli terhadap lingkungan. Loh, saya dulu pernah kenal sama itu tuh yang juga ngamen ya. Siapa? Mas Endro. Mas Endro. Ya. Kalau nggak salah Mas Endro tuh. Pas saya waktu itu kan sempat ketemu dia juga gitu ya, suka ngamen gitu. Nah, sewaktu itu saya lihat itu bikin acara apa ya, kayak pencak silat gitu. Nah, dia kan punya sanggar teater. Teater Lingkaran namanya. Nah kan dia itu pencinta budaya juga, senang seni gitu ya. Jadi kalau kita lihat perilakunya ya normal, biasa. Saya ngobrol gitu ya, dia orangnya sopan kata situ. Makanya kata saya itu, wah ini kita harus lebih image-nya tuh harus dibuka. Iya, kata saya itu. Ya sekarang gini, kata Pak Guru tadi, yang gondrong, yang tatoan itu kelihatannya perilakunya tanda kutip di masyarakat itu kurang baik. Nah sekarang nih kita lihat berjas, berdasi, klimis, rambutnya pendek dan tidak bertato. MPR di DPR gimana? Wah, kelakuannya lebih parah kan? Saya nggak mau ngebahas soal itu lah. Aduh, itu apa ya sudah dijelaskan ya. Itu inilah sekelumit saja. Gitu. Ya soalnya kan itu. Jadi jangan memandang casingnya lah, penampilannya. Iya. Makanya saya suka ingat tuh waktu ada acaranya apa tuh ya, yang Mas Tukul tuh ya, suka khas tuh dengan kata-katanya. Don't look at the cover. Kembali lagi ke laptop. Selalu ingat tuh kata-katanya. Ya memang betul. Kita nggak boleh lihat seseorang itu dari hanya casingnya aja gitu ya. Mas Tukul tuh acara apa tuh? Saya lupa. Iya dulu tuh. Empat mata. Empat matanya. Iya itu. Konon kabarnya beliau sakit ya. Mudah-mudahan kesembuh lah. Menghibur lagi. Pantesan jarang muncul di televisi ya. Apa karena memang saya di rumah nggak punya televisi ya? Itu gimana? Apa? Si Asep kalau di sekolahnya gimana itu? Ya, kalau waktu awal-awal ya dia itu kayak yang apa ya, malas belajar gitu ya. Kayaknya senang main orangnya ya. Iya, makanya kata saya itu sempat ditanya, Asep itu kamu itu senangnya apa gitu, biar kami itu bagus lah sekolah gitu ya. Wah dia senang bilangnya, Pak saya itu senangnya musik gini-gini sih. Ya udah kalau kamu senang musik, ya udah kamu sambil musik tapi belajar sekolah kamu juga harus giat. Tapi saya malas Pak, gini. Ya malas enggak malas ya, kamu tetap harus mau sekolah, harus rajin gitu kan. Makanya saya itu sedikit-sedikit dekatin dia itu ya. So, kamu coba mau baca buku gitu ya. Biar nanti kamu kalau suka baca buku, literasinya bagus, wawasan kamu bagus, siapa tahu kamu bisa nulis lagu itu. Soalnya dia potensinya bagus loh. Tapi gini loh Pak Guru. Ya, bagus yang disampaikan Pak Guru, benar tuh. Tapi gini, ketika lihat siswanya senang main musik, siswanya senang main badminton, olahraga lah ya. Nah, sekolahnya harus mempersiapkan ininya, tempatnya, fasilitasnya. Jadi mungkin Asep kenapa banyak keluar, banyak main, ketika Pak Guru lihat potensinya bagus nih di musik, tapi sekolahnya nggak ada tempat ngebandnya, main gitarnya, mungkin Asep juga nggak seru gitu. Iya. Ya maklum lah, Mas Dip. Nggak ada. Waduh, ada siapa itu ya? Wah, halo. Ya tahu ini ya, tetangga Mas Dip ya? Iya, baru pulang biasa. Gitu ya. Jadi fasilitas sekolah itu. Ya, gimana lagi ya? Kebetulan sekolah saya itu kan sekolah negeri gitu ya, terus enggak terlalu besar juga.
Terus ya memang fasilitas di sana masih terbatas lah. Nah makanya sih kalau lihatin anak-anak gitu ya, ini anak-anak itu sebetulnya punya banyak potensi gitu ya. Cuma ya tadi betul kata Mas Tip tadi, ya mereka nggak punya untuk mencurahkan apa namanya kemampuan hobi mereka itu. potensinya ya. Nah kalau memang fasilitasnya nggak ada, ini mungkin saran aja. Iya. Bisa kolaborasi dengan seniman. Apakah seniman yang diundang ke sekolah atau sekolahnya kayak tadi misalnya ketemu Kang Abul gitu tuh, yang bisa diarahkan sebetulnya, tinggal dideteksi aja nih siswa ini sukanya apa nih gitu. Iya. Itu juga yang bisa membuat minimalisir anak bolos gitu. Kan kayak Kang Deddy tuh bikin barak militer itu kan untuk itu. Oh iya, saya salut sekali tuh dengan Pak Gubernur Jawa Barat yang sekarang ya. Iya. Soalnya kemarin itu ada anak saya dia. Namanya itu kalau nggak salah si apa tuh dia? Aduh. Andik gitu apa lupa lagi saya tuh. Soalnya saya nggak ngajar di dia gitu ya. Sempat teman-temannya tuh, woi kamu nanti dilaporkan sih lo, dibawa ke Purwakarta, dibarak kamu. Dari situ dia nggak pernah nongol lagi sekolah. Iya. Aduh kata saya itu. Dan di daerah kita juga sekarang sudah mulai, bukan nggak harus ke Purwakarta, di sini juga sudah mulai. Kuningan mulai ada ininya apa namanya tempatnya. Gitu. Betul. Akan sini ada Kodim, ada Polres juga ada. Mendukung tuh yang seperti itu. Iya. Soalnya kalau sekarang itu gimana ya? Anak-anak itu kalau kita kerasin, wah mereka tambah keras gitu ya. Ya kalau kitanya agak istilahnya santai gitu ya, malah ngelunjak loh. Iya, makanya sekolah itu ya harus pendekatan terhadap siswanya harus ekstra lah. Iya, makanya nih saya tuh sedang itu Asep tuh. Saya tuh kasihan gitu ya. Tapi bisa gini Pak Guru, Asep kan masih di lingkungan kita nih. Iya. Kan ada juga siswa-siswa yang lain yang memang sepantaran. Iya. Kita bikin acara aja di sini. Jadi pulang dari sekolah kita bikin acara seperti apa gitu di sini. Ya kolaborasi aja kita. Ya. Kan di sini juga ada Kang siapa tuh yang pinter nyuling. Aduh, Kang Darman siapa? Siapa yang suka ronda malam-malam itu? Oh, Mang Darman. Mang Darman suka nyuling. Iya, itu kita bisa. Darman ya, saya sempat ketemu waktu lagi ngeronda gitu ya. Oh, dia rajin juga orangnya sih, kayak lihat itu. Soalnya dia hampir tiap malam itu selalu apa ya keliling gitu. Itu senang main suling tuh, suling-suling bambu tuh. Bagus, bisa diundang ke sekolah. Ya mungkin buat ininya memberikan motivasi ke anak-anak lah ya. Iya. Itu juga bagian dari kearifan lokal tuh. Nah, kalau pengen ketemu Mang Darman itu, dibelokkan RT 2 itu. Suka ada di sana nongkrong. Biasa ini ya patrolinya di sana ya. Bukan, patroli mah harusnya di RT 1, ini ke RT 2 yang perbatasan RT 2. Di situ kan ada tukang lotek, Ceti tuh. Di depan itu ada janda yang itu. Terus hubungannya sama Mang Darman? Nah, Mang Darman itu kayaknya ngebet sama janda itu. Jadi nongkrongnya di tukang lotek aja Ceti. Mau beli nggak beli, nongkrong di situ sekarang sambil nyuling. Saya belum pernah beli ke sana ya, belum pernah. Maklum saya kalau pulang sore malam ya. Malam gitu ya. Soalnya saya mikir begini loh. Ya, punten-punten gitu ya. Saya tuh kalau cuma selesai ngajar pulang, kadang anak-anak itu cuma saya ajarkan ini di kelas saja. Sementara ketika lewat dari sekolah, ya pembelajaran gitu ya, mereka itu lari kemana untuk mencurahkan apa gitu ya, daripada hal-hal negatif gitu ya. Ya kadang saya suka anak tuh ajak, yo kamu sukanya apa gitu kan. Oh saya suka ini, yo sok bapak bantuin. Ya nggak apa-apa, saya bapak pulang sore gini nggak apa-apa. Yang penting sok kamu kalau punya potensi sekiranya bisa bapak dampingi, ayo bapak dampingi gitu kan ya. Nah termasuk itu saya tuh lagi itu Asep itu. Iya betul. Ini memang tugas yang berat sih bagi bapak ibu guru. Sebetulnya apa ya, kembali kepada diri masing-masing kita gitu ya. Betul. Kalau sebatas ngajar selesai pulang gitu ya,
perasaan saya itu selalu apa ya, punya hutang gitu ke anak-anak tuh. Kalau guru seperti Pak Guru semua nih bagus, artinya benar punya tanggung jawab lah. Tapi bisa kolaborasi sama wali murid. Ya. Jadi bisa saling mah. Gitu. Saling. Ya itu kadang juga ada tuh beberapa apa namanya orang tua siswa gitu ya, ketika menanyakan, Bapak ini belum pulang anaknya, anu gini-gini. Oh ya Pak, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Daripada pulang ke rumah nongkrong main HP gini-gini aja. Terus ya usahakan Pak lah, jangan suka merokok gini-gini. Ya Pak, makasih. Ya alhamdulillah lah ada beberapa orang tua yang udah mulai sadar mungkin ya dengan perilaku, dengan pergaulan anak-anaknya. Iya. Ya ketika pulang sore tapi posisinya masih di sekolah, ya mereka mulai mendukung gitu. Iya. Alhamdulillah. Memang gitu. harus kolaborasi dengan antara siswa apa wali murid dengan murid, gurunya. Oh ya itu cincin. Waktu pertama kali ketemu sama Pak Guru itu baru ada kanan 2, kiri 2. Sekarang tambah banyak. Apa beranak pinak atau bagaimana ini? Enggak, saya tuh sebetulnya ya seneng juga ngelisi gini-gini ya. Terus ya kalau saya sekolah pakai gini, wah saya ngerasa pede gitu, percaya diri gitu ya. Jadi kalau ada yang nakal, wow gitu, diteke. Ya, kadang mereka kalau mau salaman sama saya tuh ya suka kayak yang hati-hati gitu. Soalnya kalau saya selamat gini, ya kejedot gitu, sama jidatnya gitu ya. Itu batu apa aja itu kalau boleh tahu tuh? Waduh, sebetulnya saya kurang paham batuan ya. Cuma enggak, sebetulnya saya ada yang ngasih. Ya, saya kan sangat mengapresiasi orang yang ngasih ke saya. Apa kurang gede itu? Yang mana? Itu yang merah itu. Oh, yang ini. Ini dia dikasih dari guru apa itu spiritual. SMP 3 gitu ya. Kebetulan suka jualan. Katanya, Pak ini saya kasih ini nih. Buat apa? Ya sebelum saya pensiun nih saya kasihkan ke Bapak. Ini kayaknya Pak Guru kalau jarinya ada 7 tambah lagi. Amit ya jadi 7. Nah, tidak normal itu. Tapi di rumah masih ada di rumah. Ya di rumah ada. Ya sebetulnya ini kadang saya juga pakai aksesoris buat kalau ini apa namanya. Saya kemarin itu kan lagi belajar apa lengser apa istilahnya ya lengser gitu ya. Lagi belajar itu adat. Ya upacara adat. Ya kebetulan kan kalau di Sunda itu ada yang namanya upacara adat ya. Nah saya itu kemarin kan lihat tuh ada teman saya gitu ya suka jadi lengser gitu ya Pak Tatang. Iya Pak Tatang. Nah sekarang dia ngajar di SMK 3 tuh. Oh iya. Saya suka ngobrol gini-gini. Wah Pak, bolehlah ajari saya gitu kan. Meskipun saya ini orang Jawa tapi ya saya mau lah belajar gitu tradisi kan, ini ya sudah di sini gitu ya. Ya akhirnya diajarkan gitu. Wah ini Pak Dukri kalau mau jadi lengser ya minimal ada aksesorisnya. Wah aksesoris apa ya? Nih saya kasih 1 gitu ya. Ya diajak kenalan lah sama guru SMP 3 itu yang sekarang udah pensiun gitu ya. Dikasih lagi. Nih sok buat Pak Dukri kalau mau latihan jadi lengser. Bagus. Dikit-dikit kemarin tuh latihan. Hebat Pak Dukri nih, Pak Guru Dukri meskipun bukan orang Sunda ya. Ya, saya sebetulnya senang aja gitu kalau mempelajari budaya-budaya yang ada di wilayah yang terdekat. Dimana saya tempati itu, saya senang banget gitu kan. Iya, terima kasih Pak Dukri. Makanya tadi Mas Tip ya bilang Mas Abul gitu ya. Boleh lah. Kapan-kapan saya kenalkan dengan Mas Abul. Ya waktu luang Pak Guru aja nanti kapan. Ya insya Allah lah kalau Sabtu Minggu sebetulnya itu saya libur. Ya kebetulan besok juga kan hari Sabtu tuh ya. Nah saya libur gitu kan ya. Alhamdulillah lah. Soalnya kan kalau di SMA itu kan cuma 5 hari sekolahnya full day ya. Jadi full day. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu. Ya bisa Sabtu Minggu bisa ketemu sama Mas Abul itu. Soalnya waktu ke gedung yang di sana itu, waduh, saya nggak ketemu sayangnya tuh sama Mas Abulnya itu. Nah kalau ketemu ya mungkin saya bisa ngobrol-ngobrol banyak lah. Ini Pak Guru langsung dari sekolah Pak, dari mana dulu? Tadi itu kan saya dari sekolah. Nah kebetulan kan lagi apa itu PPDB ya. Nah saya kebetulan dimintai jadi panitia PPDB gitu. Nah tadi itu sampai sore, saya mau pulang, aduh nanggung, jadi habis maghrib aja lah pulangnya gitu. Sambil nyari asep kali ya. Nah itu pas
pas saya lagi ini beres sholat maghrib gitu ya. Ada bapaknya Asep telepon. Pak saya ini kok Asep belum pulang gitu. Maghribnya di musola sekolah apa di mana? Di masjid sini. Di Kuningan. Musola sekolah. Kayaknya Pak Guru Dukra ada yang lupa nih. Apaan? Sepatunya pasti ketinggalan di sana. Tadi itu kan udah mendung-mendung gitu ya. Makanya saya waduh kalau pulang saya nih sepatu cuma satu-satunya. Nanti saya kalau ke sini pulang lagi, kehujanan. Sengaja disimpan di sana. Iya, saya malah pulang pakai sendal saja. Oh iya, dikira saya ketinggalan gitu, makanya saya nanya. Sengaja saya tinggal. Kalau tadi pas mau pulang itu kayak mendung kata saya nggak bawa mantel terus. Wah ini kalau kehujanan kan repot juga. Yang sendal jepit saja. Kayak gini tuh bisa dibawa kemana-mana ya. Iya ini praktis. Nyaman loh kalau sendal jepit seperti ini. Iya. Kalau di rumah saya ada lagi sendal yang kayak sendal itu tuh. Bakiak. Bukan. Ya semacam begitu ada lagi di rumah. Nah ini kalau keluar enak pakai sendal seperti ini sih Mas Lip. Aduh. Ini di segala zaman ada nih. Waduh, ini apa ngomong-ngomong kalau di luar negeri mahal juga ternyata ya. Mahal lah. Jangankan di luar negeri, belinya di di Indomaret, Alfamart lumayan itu harganya. Iya, ini kalau dengan saya beli di pasar baru. Cuma 10.000 ini. Kalau udah masuk hotel apalagi itu 25 sampai 50.000 itu sepasang itu. Tapi pasti ngomong-ngomong kalau di Kuningan lumayan yang enggak terlalu panas ya, agak dingin lah. Ya kalau untuk wilayah kita agak dingin lah. Tapi kalau wilayah di bawah panas. Tetap panas. Ya udah bukitnya dibabat. Udah bukit yang mana berarti? Ada sebelah sana lah. Yang arah ke Palutungan tuh. Palutungan itu kan kalau nggak salah tempat wisata ya? Tempat wisata. Saya belum pernah ke sana. Dulu itu Palutungan itu satu-satunya objek wisata di Kuningan. Untuk wilayah sana ya, Santana ke atas. Tapi ya karena banyak hal, mungkin ada investor, ada orang-orang yang banyak investor. Banyak orang luar, terutama orang kota beli tanah di sini, melihat view-nya, pemandangannya bagus, ya dibuat tuh tempat wisata. Tapi tidak sadar itu ada beberapa yang hilang. Pertanian hilang. Waduh. Iya, dulu tuh sana penghasil wortel tuh banyak di sana tuh. Saya sering beli ke sana Karungan tuh. Itu kalau banyak pangan hijau hilang, wow. Bahaya itu. Itu sudah terjadi sekarang. Kita tinggal nunggu bencana aja ini. Amit ya. Ya bagaimana lagi? Udah nggak seimbang. Dulu nih 2008-2009 itu Kuningan tuh jam 10 jam 9 lah, jam 9 pagi tuh adem. Terus berkabut. Sekarang udah hampir nggak ketemu yang cuaca seperti itu lagi. Ya karena kan pohon-pohonnya udah nggak ada. Ya, paling banyak ya tinggal ke atas Gunung Ciremai. Di bawahnya udah mulai habis. Begitulah. Susah ya kalau berbicara seperti itu ya. Ya kembali kepada apa yang namanya ya kesadaran manusianya sebetulnya ya. Iya. Ya kita sebagai warga di Kuningan harusnya memahami ini. Iya. Kalau orang lain kan taunya ya buat tempat wisata. Kalau kita kan tempat untuk tinggal di sini tuh. Iya. Kita butuh air. Nah itu kan udara yang sejuk. Yang namanya pohon itu kan sebagai apa namanya ya tabungan bank untuk air gitu kan ya. Air, oksigen. Iya. Aduh. Sangat disayangkan kalau begitu. Iya makanya ini juga bisa menjadi literasi buat adik-adik kita di sekolah tuh. Ya makanya ini saya kalau ke rumah Mas Tip itu enak banget tuh. Hijau-hijau, banyak tanaman gitu ya. Makanya saya tuh ini kalau lewat itu seneng saya tuh lihatnya tuh. Adem gitu ya. Iya, ya mudah-mudahan ini bisa penyumbang oksigen juga buat warga di sini. Iya, aduh. Makanya saya tuh kalau lewat ya. Aduh, makanya ini saya sangat bersyukur ini bisa ngobrol sama Mas Tip. Ya, sering-sering mampir. Saya kalau mau mampir tuh ya, gak enak, takut lagi sibuk. Ya nggak apa-apa, bisa hubungi saya dulu atau sambil jalan-jalan pagi-pagi atau malam hari boleh lah. Saya sering nongkrong di depan aja di sini. Ini tempat mencari inspirasi, tempat ngobrol sama warga juga. Mang Darman, Pak Kiki, terus. Suka mampir ke sini juga tuh? Suka mampir ke sini. Banyak lah. Jadi Pak Guru kalau ada waktu luang bisa main ke sini lah. Ya insya Allah lah nanti saya kalau waktu saya luang, saya insya Allah lah mampir lagi sini.
Nah, saya tertarik tuh Itu- dengan tadi Mas Abul. Si Asep bukan itu. Wah, nah, Jalannya sih kayak si Asep. waduh. Udah gua pulang berarti itu. Wah, Ada tuh. Udah berin gak usah dipanggil lah. ya udahlah. Nanti saya mampir lah ke rumahnya. Aduh. Atau sekali nanti di ini aja di apa? Di obrolin dulu lah, diomongin si Asepnya di Ya rumahnya. pasti lah, saya nggak enak ke orang biar tuanya. ini loh, biar si Asep itu betul-betul apa ya, potensinya itu betul-betul tersalurkan, dan saya berharap dia bisa sukses dengan hobinya tuh ya. Iya. Kalau Pak Dukri bagian ini nggak ronda nggak nanti? Wah, saya belum masuk Oh, belum. data. Oh. Makanya saya tuh, wah kok belum pernah ronda ini ya. Oh iya. Nanti mau hubungin Pang Darman aja. Katanya mau diangkat jadi hansip. Siapa? Pang Darman. Wah, sepertinya menarik tuh. Iya. Kalau Mang Darman Kemarin jadi- aja udah ngukur-ngukur ini bahan bajunya. Pakaiannya. Hansip. Lagi nyari-nyari katanya. Mas Ip, wadi, makasih banget ya. Iya. Mau dimakan lagi nih? Udahlah gampang. Oke, siap. Nanti saya mampir lagi nih. Siap, Wah, aman. jangan ini ya. Kalau Aman. saya mampir sini, Saya seneng kalau ada warga Ya. ngumpul di sini, nggak apa-apa. Iya, iya. Boleh. jangan lupa itu. Kenalkan saya sama siapa Mas Abul. Iya, Boleh siap, lah. siap. Nanti Kapan-kapan saya ingin ngobrol lah sama kasih tahu Mas nomornya, Abul gitu nomor ya. teleponnya saya kasih tahu. Oh, boleh. Siap, boleh, siap. ya. Aduh. Halo, kalau begitu saya pamit dulu ya. Siap. Mas Tip, ini makasih Iya, jamuannya iya. ya. Siap. Terus nanti Asep, saya mungkin mampir dulu ke rumahnya. Iya. Heeh. Biar nanti saya ini lagi lah si Asepnya. Oke, siap. Mas Tip, Sehat, makasih sehat. banyak Iya, ya. sehat selalu, Ini, Pak Guru. makasih kopinya ya. Iya, Salam siap. buat anak istri diri. Iya. Udah pada tidur kayaknya ya. Kayaknya belum. Udah, Masih salam kedengeran. aja ya. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Guru. Hati-hati. Ya.